Selamat pagi Bapak, kami dari kelompok 1 dari kelas A Hukum Internasional. Kami akan mempresentasikan mengenai analisis penggunaan kekuatan secara tidak sah dalam kasus Nicaragua. Kemudian kelompok 1 terdiri dari ketua kelompok, yaitu saya sendiri dengan nama Deborah Nanda Susilo dengan NPM 2307-10-192, dan juga anggota kelompok ada Ahmad Riko Fuadi dengan NPM 2307-10-10-161, kemudian ada Andini Putri Asih dengan NPM 2307-10-157, kemudian ada Sang Ayu Made dengan NPM 2307-10-10-127, kemudian ada Pandey Nyoman Maliada dengan NPM 2307-10-10-247, kemudian ada Parasti Dinda R dengan NPM 2307-10-10-101, kemudian ada Gabriele Genade Glory dengan NPM 2307-10-180, kemudian selanjutnya ada Novan Ardis Wicaksano dengan NPM 2307-10-10-332, kemudian dilanjut dengan Gelas Putra F dengan NPM 2307-10-10-116, kemudian ada Novan Ardis W dengan NPM 2207-10-10-332, kemudian ada Tegar Akivanori Kaliki dengan NPM 2307-10-10-324, kemudian yang terakhir ada Arya Duta Bagaswara R dengan NPM 2307-10-10-316. Saya akan membacakan pengamatan fakta. Dalam beberapa tahun terakhir, Mahkamah Internasional atau ICJ menghadapi perubahan signifikan dalam jenis kasus yang diajukan. Dengan mayoritas yang dipersengketakan kini berkaitan dengan penggunaan kekuatan. Dari 25 kasus yang saat ini diajukan, 16 diantaranya berhubungan langsung atau tidak langsung dengan isu kekerasan. Peningkatan ini sebagian besar dipicu oleh kasus Nicaragua melawan Amerika Serikat yang mengakibatkan lonjakan permohonan baru terkait legalitas penggunaan kekuatan, termasuk 10 kasus yang diajukan oleh Yugoslavia terhadap negara-negara NATO. Kasus-kasus yang sedang ditangani mencakup aktivitas bersenjata di wilayah Kongo dan DRC versus Rwanda, serta sengketa antara Iran dan AS. Dalam situasi di mana kekuatan bersenjata digunakan, kepatuhan terhadap putusan mahkamah menjadi sangat krusial. Ketidakpatuhan dapat menciptakan presiden negatif yang tidak hanya merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, tetapi juga mengancam stabilitas sistem hukum internasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, pertanyaan mengenai para International Court Justice atau ICJ dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional menjadi semakin relevan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa poin rumusan masalah yang kelompok kami ambil terkait kasus analisis penggunaan kekuatan secara tidak sah dalam kasus Nicaragua. Poin yang pertama adalah apa saja bentuk penggunaan kekuatan secara tidak sah yang terjadi dalam kasus Nicaragua. Poin rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana Nicaragua mengatasi penggunaan kekuatan secara tidak sah yang dilakukan oleh negara Amerika Serikat. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Berikutnya yaitu signifikansi kasus. Ada dua. Yang pertama, konteks global. Kasus ini menjadi referensi penting dalam studi hukum internasional. Dan yang kedua, pelajaran penting. Peran ICJ dalam menjaga kedaulatan negara kecil melawan kekuatan besar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja bentuk penggunaan kekuatan yang tidak sah yang dilakukan oleh Amerika kepada Nicaragua. Seperti yang kita tahu, pada pasal 2 ayat 4 Piagam PBB dijelaskan bahwa negara-negara harus menahan diri untuk menggunakan kekuatan yang berkaitan dengan integritas wilayah dan kemerdekaan politik negara lain, baik secara militer maupun secara perbuatan koersif lainnya. Nah, yang dilakukan oleh Amerika pada kasus di Nicaragua ini merupakan bentuk penggunaan kekuasaan yang tidak sah. Kenapa? Karena seperti pada slide yang saya jelaskan ini, Amerika melakukan penyuplaian
persenjataan dan melakukan pelatihan militer terhadap pihak-pihak yang bersengketa di Nicaragua, serta melakukan pengeboman terhadap pelabuhan vital yang ada di Nicaragua. Tentu ini merupakan penggunaan kekuatan yang tidak sah, dan Amerika tidak bisa berdalih bahwa yang mereka lakukan adalah bentuk pertahanan diri, karena Amerika tidak bisa membuktikan bahwa Nicaragua telah melakukan penyerangan terhadap mereka. Jadi yang mereka lakukan pada poin ini adalah mereka menggunakan kekuatan yang tidak sah. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Akan menjelaskan terkait bentuk penggunaan kekuatan secara tidak sah selanjutnya yang terjadi pada kasus Amerika Serikat versus Nicaragua. Di bentuk penggunaan kekuatan secara tidak sah selanjutnya adalah di mana ketika Amerika Serikat melakukan penambangan terhadap pelabuhan-pelabuhan di tempat di Nicaragua tanpa adanya pemberitahuan apapun. Dan hal ini dapat menyebabkan kerugian material dan dapat menyebabkan ancaman terhadap pelayaran internasional. Lalu yang kedua adalah di mana ketika Amerika Serikat memprakarsai dan mendukung adanya kampanye ekonomi yang memaksa sebagai bagian dari melemahkan pemerintah Nicaragua. Tentu saja hal ini sebagai bentuk tindakan koersif yang berada di luar batas hubungan internasional yang sah. Baik, selanjutnya yaitu poin 5, pelanggaran prinsip non-intervensi. Amerika Serikat melanggar prinsip non-intervensi dengan mendukung secara terang-terangan upaya untuk menggulingkan pemerintah sah di Nicaragua. Dukungan ini diwujudkan melalui bantuan keuangan, militer, dan logistik kepada kelompok pemberontak kontra yang berupaya menjatuhkan pemerintah Sandinista di Nicaragua. Pada tahun 1980-an, tindakan ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara dan intervensi yang diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Lalu yang keenam, penggunaan propaganda. Amerika Serikat menggunakan propaganda untuk menyebarkan narasi negatif tentang pemerintah Sandinista di Nicaragua. Tujuan dari propaganda ini adalah untuk melemahkan legitimasi pemerintah Nicaragua baik dalam pemerintah maupun di komunitas internasional. Propaganda tersebut mencakup tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, penciptaan ketakutan terhadap pengaruh komunisme, dan memanipulasi opini publik melalui media. Tindakan ini merupakan bagian dari strategi perang psikologis yang direncanakan untuk mendiskreditkan pemerintah Nicaragua dan memobilisasi dukungan bagi kelompok kontra. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai upaya diplomasi serta mediasi yang dilakukan oleh Nicaragua dalam menyelesaikan sengketa antara Nicaragua dengan negara yang sedang berkonflik dengannya atau Amerika Serikat. Yang pertama ialah dengan mencari jalan keluar dengan menggunakan jalur konsiliasi dan mediasi pada tahun 1982 dengan menggunakan upaya melalui Contadora Group yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa di antara Nicaragua dan juga Amerika Serikat. Nah, dalam menyelesaikan sengketa tersebut, Contadora Group melaksanakan mediasi dan konsiliasi sejalan dengan pengertian ad hoc arbitration. Dari arbitrasi yang dilakukan, maka diselenggarakanlah pertemuan negara-negara atas inisiatif dari Contadora Group sehingga berhasil menyusun draft agreement yang berujung pada ketidakberhasilan. Yang selanjutnya adalah tindakan yang dilakukan oleh Nicaragua terhadap konflik penggunaan kekuatan tidak sah yang terjadi antara Nicaragua dengan Amerika Serikat. Yang kedua adalah Nicaragua ini mengajukan kasus ke ICC pada tahun 1984, di mana kasus ini didasarkan pada pasal 36 ayat 1 dalam statuta ICC dan melemparkan gugatan atas intervensi militer atau dukungan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap pemberontak dan terjadinya suatu pelanggaran hukum internasional. Jadi dalam keputusannya ini ICC ini menyatakan bahwa Amerika Serikat terbukti bersalah dan melanggar pelanggaran hukum internasional, tetapi Amerika Serikat ini tidak memenuhi atau tidak mematuhi putusan yang sudah dikeluarkan oleh ICC. Untuk tindakan yang ketiga, yaitu Nicaragua melakukan penguatan dukungan internasional, yakni dengan menggalang simpati dari komunitas internasional, contohnya seperti PBB, Persekutuan Bangsa-Bangsa, dan mencari dukungan politik dan moral dari negara-negara non-blok untuk mendukung agar konflik yang terjadi antara Nicaragua dan Amerika Serikat ini cepat terselesaikan dan
Tidak hanya itu, Nicaragua juga mencari forum global untuk menarik perhatian mereka, atensi mereka, agar kasus yang terjadi atau konflik yang terjadi ini bisa diselesaikan lebih cepat lagi. Upaya stabilitas internal Nicaragua melakukan beberapa upaya untuk mencapai stabilitas internal dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh intervensi asing terutama dari Amerika Serikat. Upaya yang dilakukan adalah 1. Peningkatan ketahanan nasional melalui program sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Pemerintah berharap dapat mengurangi ketegangan sosial dan meningkatkan legitimasi pemerintah. 2. Konsolidasi dukungan rakyat terhadap pemerintah. Dalam upaya meredakan ketegangan internal, pemerintah juga dapat melakukan dialog dengan berbagai kelompok sosial untuk menciptakan keadaan yang lebih kondusif bagi stabilitas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implikasi kasus untuk hukum internasional. Yang pertama ada pengaruh terhadap prinsip non-intervensi, memperkuat pentingnya penghormatan atas kedaulatan negara kecil, tantangan implementasi putusan ICJ. Yang pertama ada keteladanan mekanisme penegakan untuk negara besar. Selanjutnya ada relevansi bagi penguatan ICJ, mendesak reformasi untuk memastikan putusan ICJ dapat dilaksanakan. Dan yang terakhir ada pelajaran untuk negara kecil, yaitu pentingnya aliansi internasional untuk melawan dominasi negara besar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama yaitu Amerika Serikat melanggar hukum internasional melalui berbagai bentuk penggunaan kekuatan. Kesimpulan yang kedua yaitu keputusan ICJ atau International Court of Justice atau Mahkamah Internasional menunjukkan perlunya penghormatan terhadap norma hukum internasional. Kesimpulan yang ketiga yaitu tantangan besar tetap ada untuk memastikan kepatuhan negara besar terhadap hukum. Lalu saran yang pertama, memperkuat mekanisme penegakan hukum internasional melalui Dewan Keamanan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Saran yang kedua yaitu meningkatkan peran ICJ dalam penyelesaian konflik internasional. Lalu saran yang ketiga, meningkatkan pendidikan hukum internasional untuk generasi muda. Lalu saran yang keempat, melibatkan masyarakat sipil dalam advokasi dan pengawasan hukum internasional. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.